kita tunggu kawan yang lain dulu ya Kak Lima. Iya Kak. Masih belum pada hadir ini. Sehat Kak Lima? Sehat Kak, alhamdulillah. Ada gajian Kak?
Kak Azwar, gimana kabarnya Kak Azwar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baru siap makan, Kak. Oh iya Kak. Kak. Aman jaringan Kak? Ini agak nanti tahu belakangan kerjanya Ya Kak. dengan kerjanya belum tahu lagi. Kita tunggu kawan-kawan yang lain dulu ya Kak. Iya. Baiklah kakak-kakak, mungkin sambil menunggu kakak-kakak yang lain, kita mulai saja pelan-pelan ya kakak-kakak. Baiklah kakak-kakak, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak semua. Malam hari ini kita berjumpa kembali pada
tatap maya ke 18 kalau tidak salah Kak. Ya, kesempatan pada malam hari ini, sebelum kita lanjutkan, mungkin ada baiknya saya kembali ingatkan sebelum kita memulai tentang kesepakatan yang sama-sama sudah pernah kita sepakati dari awal pembelajaran sampai dengan saat ini. Yang pertama tentang menyalakan kamera. Jadi sebisa mungkin kakak-kakak diharapkan untuk selalu bisa menyalakan kamera. Namun jika ada memang kendala yang tidak memungkinkan atau yang tidak memungkinkan kakak-kakak untuk menyalakan kamera, mungkin bisa kita maklumi bersama. Selanjutnya kesepakatan yang kedua, kakak diharapkan untuk selalu mematikan mikrofon. Tapi nanti jika kakak-kakak ada yang ingin disampaikan, boleh angkat tangan terlebih dahulu, kemudian baru setelah saya persilahkan baru menyalakan mikrofonnya. Ataupun nanti jika saya minta menanggapi sesuatu, kakak boleh langsung untuk menyalakan mikrofonnya. Terus selanjutnya untuk menghargai waktu bersama, selalu hadir, selalu muncul dari awal sampai akhir tatap maya dilaksanakan. Selanjutnya kakak diminta untuk klik raise hand jika ingin mengajukan sebuah pendapat. Jadi sebelum bicara silakan kakak klik raise hand terlebih dahulu. Setelah saya persilakan baru nanti kakak bisa menyalakan mikrofonnya, baru kemudian menyuarakan pendapatnya. Dan terakhir kakak diminta untuk yang terakhir itu jika ada kendala teknis, entah itu jaringan dan lain sebagainya, diharapkan kami tetap berusaha untuk bergabung pada Zoom ini. Tapi jika memang tidak bisa dikondisikan lagi, ya kita maklumi bersama kakak-kakak. Baik, itu mungkin kesepakatan yang sudah sama-sama kita sepakati dari awal pertemuan kita tatap maya di bulan September sampai dengan saat ini. Baiklah, kakak. Selanjutnya, sebelum lanjut ke materi, mungkin saya ingin bertanya terlebih dahulu. Untuk RPL-nya saya lihat masih kosong. Apakah ada kendala kakak untuk penguploadan RPL-nya? Gimana Kak Halimah? Apakah ada kendala tentang RPL-nya Kak Halimah atau Kak Azwar atau Kak Aisyah? Nah, saya lihat masih banyak yang kosong ini kakak. Kak Halimah mungkin. Atau Kak Azwar? Kendalanya laptopnya kemarin minta bantu dengan chat untuk uploadnya, tapi jaringan katanya kurang bagus katanya. Laptop saya rusak. Mungkin kalau laptop Kak
rusak bisa minta tolong ke kakak yang lain, Kak Azwar, atau mungkin di sekolah Kak Azwar ada operator. Minta tolong ke operator tersebut aja Kak Azwar, operator sekolah. Oh ya. Minta bantu dengan Kak Fajar Kak. Cuma ada jaringan kata dia kan agak kurang bagus katanya. Oh, gitu ya Kak. Untuk Kak Halimah gimana? Kak Halimah ada kendala? Terima kasih Kak Azwar. Izin sebelumnya kan waktu Zoom meeting 1JP itu saya nggak ikut karena kebetulan di sini jaringan hilang total. Jadi saya kurang paham tentang RTL-nya ini. Apakah memang baru rencananya atau memang sudah harus dilaksanakan baru diupload? Itu sudah kakak laksanakan, kakak sudah berdiskusi dengan provinsi Jawa, sudah melakukan proyek tersebut. Jadi proyek-proyek tersebutlah yang kakak video atau foto-foto tersebut yang kakak upload nanti Kak. Berarti setelah RTL itu sudah disusun, rencananya itu sudah disusun, kita diskusikan dengan atasan dan rekan sejawat, Ya. baru di-upload gitu ya Kak? Iya Kak. Iya, kalau uploadnya berupa buktinya berupa foto aja nggak apa-apa Kak? Nggak apa-apa Kak. Nah, di situ kan ada pilihan kakak mau video boleh, atau waktu kakak-kakak menyampaikan itu kakak foto tulisan-tulisan hasil diskusinya kakak foto kan bisa Kak. Tidak harus video Kak. Kalau bisa secepatnya Kak Halimah ya Kak. Karena waktu kita juga sudah mepet ini, harusnya ini dah terakhir, hari ini terakhir. Mudah-mudahan masih bisa nanti kakak upload kalau bisa secepatnya, karena kita akan lanjut lagi di karya. Kebetulan punya saya udah selesai Kak, cuman saya nggak tahu apakah punya saya itu betul atau tidak gitu Kak. Kakak di-upload saja. Ini tuh malamnya harusnya di awal ini kita mendiskusikan itu dulu sebentar. Kalau memang ada yang kurang, cuman karena tadi saya lihat masih kosong, sampai tadi saya lihat masih kosong, jadi ini makanya cuma saya bertanya gitu, apakah ada kendala. Jam berapa kakak lihat tadi Kak? Barusan tadi saya lihat masih kosong Kak. Punya saya sudah saya upload tadi Kak, sekitar jam 3. Mungkin belum terbaca nih Kak, cepat saya. Barusan saya lihat tadi masih kosong semua tuh Kak. Nantilah coba saya lihat lagi Kak. Untuk yang lain Kak Aisyah, apakah ada kendala? Maaf Kak sebelumnya. Kalau untuk kendala mungkin nggak ada, tapi belum ada waktu Kak. Jadi kemarin ada sedikit masalah kan, dan sekarang saya juga di Pekanbaru. Jadi posisinya nggak di sekolah. Jadi saya bingung bagaimana cara memfotonya gitu Kak. Mungkin bisa minta bantu sama Kak Dedi atau gimana Kak? Kebetulan kan Kak Aisyah ini satu sekolah sama Kak Dedi. Iya, yang foto tuh kan bukannya kita di dalam foto tuh juga Kak. Ya memang Kak, cuman ya kalau memang keadaan tidak memungkinkan kan mungkin foto-foto yang lain aja Kak, dokumen-dokumen kegiatannya. Oh, ya iyalah Kak. Jadi cuma foto aja yang diupload ya Kak ya? Iya dokumen. Berupa foto juga boleh ya? Nah, ya makasih ya Kak. Berarti udah aman semua ya Kak. Bisa kondisikan. Jika nanti ada kendala-kendala yang lain, nanti kita bicarakan kembali Kak. Silakan aja Kakak bertanya sama saya, japri saya ataupun di apa Kak. Ditanyakan kalau ada kendala tentang rencana tidak lanjut yang kakak mau upload itu Kak.
kalau bisa secepatnya ya kakak-kakak untuk dilaksanakan, karena mengingat waktu kita juga sudah mendekati akhir dari kegiatan dan kemungkinan tugas yang lain pun sudah menanti gitu ya kakak. Mungkin ini mungkin ada satu lagi besok itu udah tatap maya terakhir kita. Jadi dari kakak-kakak mungkin kalau ada masih tugas-tugasnya di LMS yang belum dilaksanakan, belum diupload, belum dikumpulkan, mohon segera untuk dikumpulkan, karena mengingat tugas kakak-kakak di LMS juga menentukan kelulusan kakak-kakak. Jadi kelulusan kakak-kakak tidak hanya dinilai dari keikutsertaan kakak-kakak di Zoom ini ataupun di tatap muka, tetapi tugas-tugas kakak di LMS juga merupakan salah satu komponen kelulusan yang menentukan kakak-kakak untuk lulus atau tidaknya. Baik, kakak-kakak, kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi kakak tentang RPL-nya atau ada kendala yang lain? Izin Kak, Siap kak, gimana kak? Kak Lima silakan. kebetulan kan kemarin kan laptop saya kan bermasalah. Lelet kali Kak, ngerjain kerjaan yang sedikit aja sampai setengah jam gitu, sampai baterainya habis masih muter-muter aja. Jadi saya nggak sempat ngerjain tugas-tugas karena kendala laptop. Nah sekarang ini baru tadi sore saya pakai laptop sekolah, udah saya kerjakan semuanya Kak dari tugas itu, tapi mana tahu ada yang tertinggal atau terlewatkan, saya mohon sama Kakak untuk ini, diperingatkan aja Kak, Kak Halimah, tugas yang sekian belum dikerjakan gitu. Minta tolong ya Kak ya. Siap kak, nanti kalau nggak hari ini besok coba saya cek tugas-tugas kakak-kakak semua apa saja yang belum, nanti saya japri kakak-kakak lagi masing-masing untuk supaya kakak-kakak dapat melaksanakannya. Ada lagi mungkin kakak-kakak? Selamat datang Kak Jeffrey, selamat bergabung di Zoom-nya. Kebetulan ini Zoom-nya sudah kita mulai Kak Jeffrey, karena mengingat waktu juga sudah berjalan dan kakak-kakak juga ada dari tadi. Untuk Kak Jeffrey, ada kendala untuk RTL-nya Kak Jeffrey? Rencana tidak lanjut? Gimana Kak? Mic-nya belum nyala Kak Jeffrey? Lagi mencoba mengerjakan. Oh ya siap Kak. Baik Kak. Tapi nggak ada kendala kan Kak untuk RTL? Enggak. Baik Kak. Oke, selamat datang juga untuk Kak Maya, selamat bergabung. Baik kakak-kakak, mungkin kita lanjut saja kalau memang tidak ada kendala tentang RTL-nya. Jadi hari ini kita membahas tentang bukti karya di platform Merdeka Mengajar untuk diseminasi PKG-PJK. Jadi nanti kakak-kakak diminta untuk membuat bukti karya dan diupload di platform Merdeka Mengajar untuk kegiatan diseminasi PKG-PJK kita. Di topik pembahasan kita untuk hari ini yang pertama
alur aktivitas bukti karya PKG PJOK. Terus nanti selanjutnya kita mengunggah bukti karya di PMM. Jadi ada 2 topik pembahasan kita pada malam hari ini, pada Zoom kita kali ini. Pertama, alur aktivitas bukti karya PKG PJOK. Dan yang kedua, mengunggah bukti karya di PMM. Nah, kita lanjut, ini alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK 2024. Jadi untuk kakak-kakak, perjalanan kakak-kakak dari awal tatap maya sampai dengan saat ini. Jadi pada minggu pertama sampai kelima di awal pembelajaran kita sudah melaksanakan pembukaan dan materi orientasi. Sampai dengan minggu kelima kita melaksanakan pembelajaran sinkron atau tatap maya dan tatap maya. Itu sudah kita laksanakan pada minggu pertama sampai dengan minggu kelima di bulan Oktober atau September akhir ya Kak, kita mulai. Itu sudah kita laksanakan. Kemudian pada minggu ke-6 kita melaksanakan tatap muka kemarin di SMK Negeri 1 Bangkos 6 hari kesepakatan pembelajaran tatap muka dan jurnal refleksi, dan terakhir hari kepulangan di minggu ke-6 sudah kita laksanakan. Selanjutnya minggu ke-7 sampai 10 kita kembali berjumpa pada pembelajaran asinkron dan tatap maya. Dan sekarang kita masuk ke minggu 11. Nanti kakak mengunggah bukti karya. Dan minggu ke-12 kita akan melaksanakan penutupan untuk kegiatan program diseminasi PKG PJOK di Kabupaten Hilir. Jadi kita masuk ke minggu 11 ini ada bukti karya, dokumentasi bukti karya. Jadi ini kakak sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, itu kakak-kakak diminta untuk berbagi inspirasinya dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang selama ini sudah kita pelajari bersama. Selama mengikuti program PKG. Baik Kak Maya, tidak apa-apa Kak Maya. Jadi ini kakak-kakak nantinya diminta untuk berbagi inspirasi. Jadi membuat bukti karya, kemudian kakak-kakak unggah di PMM. Nah, untuk bukti karyanya berhubungan dengan materi yang sudah kita pelajari selama kita mengikuti program ini. Dan bukti karya ini juga merupakan satu prasyarat kelulusan kakak-kakak dalam kegiatan PKG PJOK ini. Untuk bukti karyanya itu adalah produk orisinil, bukan hasil plagiasi karya orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Jadi nanti kakak-kakak
buat, kakak kumpulkan, nanti saya sebagai fasilitator yang akan memvalidasi dari bukti karya yang sudah kakak-kakak buat. Selanjutnya, ini kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Untuk kriterianya, untuk karya video, harus dipastikan gambar dan suara dapat terlihat dan jelas, terdengar dengan jelas. Kalau kakak membuat video, gambar yang terdapat dalam video tersebut itu harus dapat terlihat dengan jelas dan suaranya juga harus terdengar dengan jelas. Kalau bisa kakak gunakan tambahan mikrofon supaya suara kakak saat melakukan video bisa terdengar jelas. Selanjutnya, isi karya video maupun dokumen PDF itu tidak memuat unsur-unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Selanjutnya, kriteria dan ketentuan selanjutnya yaitu video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik. Wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali murid peserta didik terkait. Jika kakak kalau ingin menampilkan video yang menampilkan wajah atau identitas peserta didik, kakak harus membuat surat dulu persetujuan dari kepala sekolah atau wali murid peserta didik tersebut, apakah boleh diizinkan untuk wajah atau identitas siswa tersebut boleh dipublikasikan. Selanjutnya, kriteria yang selanjutnya yaitu karya bukan merupakan hasil plagiasi untuk karya orang lain. Memang betul-betul karya tersebut itu merupakan karya dari kakak-kakak masing-masing. Jadi harus kakak cantumkan kredit atau sumber referensi hasil dari karya kakak-kakak. Karya-karya kakak itu referensinya dari mana? Sumber-sumbernya itu dari mana? Sumber referensi karya kakak-kakak tersebut soalnya dari mana? Sampai di sini, kira-kira ada yang mau ditanyakan kakak-kakak? Kriteria ketentuan. Tidak ada, mungkin kalau tidak ada kita silakan Kak Aisyah. Maaf, ini keempat-empatnya yang dibuat atau salah satu yang dipilih nih Kak? Makasih ya Kak. Suara kakak nggak dengar, mikrofonnya mati Kak. Terima kasih Kak Aisyah sudah bertanya. Untuk 4 kriteria ini kayaknya bukan pilihan Kak. Tapi memang masuk ke dalam semuanya Kak. Oh jadi apa ya Kak ya? Misalnya foto-foto, dokumentasi kita buat di satu video berbentuk video gitu. Jadi itu yang kita upload nanti gitu Kak.
Iya Kak, cuman untuk dokumen-dokumennya nanti ada sendiri itu tempat menguploadnya seperti ya Kak. Nanti ada pembahasan untuk memasukkan dokumen-dokumennya ke yang mana, videonya kemana gitu Kak. Di bawah Oke. nanti ada kelanjutannya Kak. Oke, siap Kak, makasih. Terima kasih Kak Isi yang sudah bertanya. Ada lagi? Silakan Kak Jeffrey. Ini harus buat video atau ada pilihan lain? Kakak mau buat video ini memang Kak. Bukti karya. Oh. Saya kira entah berbentuk lain bisa gitu. Berarti harus video aja ya. Video Kak. Cuma nanti kan ada juga file-file yang lain. Itu nanti ada kakak-kakak wajib di ya seperti ini. Nggak buat video harus mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali murid peserta didik. Itu filenya juga harus kakak PDF-kan, nanti diupload juga Kak. Oke baik Kak. Kak Azwar silakan Kak Azwar. Izin Kak Fasilitator, ini masalah izin wali murid. Apakah semuanya wali murid untuk izinnya? Kakak menggunakan siswa, berapa siswa itu aja yang kakak videokan, yang kakak ikutkan. Misalkan kakak mengambil untuk melakukan karya ini mengajak siswa kelas 5. Nah, berarti siswa kelas 5 atau pokoknya siswa yang ajak saja Kak. Jadi tidak semua wali murid. Maksudnya kelas 5 20 orang. 20 orang ya, itu aja Kak yang tercantum dalam video itu saja. Oke. Terima kasih Kak Azwar. Ya, sama-sama. Baik, ini kakak alur validasi bukti karya untuk PKG PJK. Kita lanjut ya kakak-kakak. Jadi ini kakak-kakak di LMS kakak-kakak. Nanti kakak-kakak buka di semua modul. Terus masuk ke bukti karya. Di aktivitas bukti karya itu ada 3. Jadi kakak-kakak mengunggah draft bukti karya. Jadi menggunakan menu bukti karya di sebelah kiri. Kemudian merefleksi bukti karya, mengikuti sesi virtual bersama fasilitator. Kemudian berbagi bukti karya. Jadi salin tautan bukti karya yang sudah diterbitkan di PMM. Jadi nanti kakak-kakak memasukkan bukti karyanya tidak langsung di LMS tapi di PMM. Pada PMM itu kan ada bukti karya tuh Kak. Nah selanjutnya ini kakak-kakak dapat mulai mengunggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Jadi kakak dapat mulai mengunggah bukti karya dengan mengakses bagian menu bukti karya pada halaman di LMS. Kakak-kakak harus perhatikan periode pengumpulan unggah bukti karyanya. Jangan sampai terlewat, karena kemungkinan kalau terlewat agak sulit Kak. Batasnya kapan, batas pengumpulannya harus sesuai dengan periode yang ada di LMS kakak-kakak. Selanjutnya
pastikan kakak-kakak telah mengunduh dan melengkapi lembar pernyataan persetujuan serta PKG-PJOK sebelumnya sebelum mengunggah draft produk bukti karya. Jadi di sini ini ada unduh lembar pernyataan persetujuan yang ini Kak. Ini kakak unduh terlebih dahulu. Kemudian kakak lengkapi apa yang diminta di situ, ditandatangani. Kemudian nanti kakak kerjakan untuk unggah bukti karya kakak-kakak. Salah satu persyaratan bukti karya kakak-kakak. Izin Ya, Kak, siap Kak Isa. Kak Azur bertanya. Ini apa yang tadi nih Kak? Bentar, Oh. saya terlihat Kak PowerPoint saya. Oke, kita lanjut. Peserta menyertakan lembar pernyataan serta PKG-PJOK. Jadi yang kakak unduh tadi ini dengan menandatangani formulir ini, centanglah pada kotak di samping pernyataan. Saya menyatakan bahwa telah memberikan informasi kepada peserta didik atau kepala sekolah terkait pengambilan gambar, foto atau video, dan konsekuensi publikasi pada media online. Ini kakak checklist. Saya menyatakan bahwa telah meminta persetujuan secara lisan kepada peserta didik untuk mengambil gambar atau video dan mempublikasikan pada media online untuk kepentingan pembelajaran. Ini kakak checklist. Saya menyatakan bahwa pengambilan gambar, foto atau video dilakukan hanya sesuai kebutuhan, dipergunakan untuk konten pembelajaran. Kakak checklist. Saya menyatakan bahwa bukti karya yang saya unggah dalam rangkaian program pengembangan kompetensi guru PJOK adalah produk orisinil saya, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Jika di kemudian hari saya terbukti melakukan plagiasi bukti karya, saya bersedia jika bukti karya saya dihapus dari PMM dan menerima konsekuensi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Terakhir nanti kakak ketikkan nama kakak, kemudian tanda tangan, terus di sini juga nama kepala sekolah kakak dan tanda tangan. Terus selanjutnya kakak-kakak perlu mengunggah lembar pernyataan yang sudah dilengkapi dan ditandatangani dalam bentuk PDF bersama dengan produk bukti karya. Lembar pernyataan bisa diunduh di LMS pada tautan berikut. Jadi untuk lembaran ini kakak-kakak bisa unduh di LMS kakak-kakak tadi itu yang sebelumnya. Yang ini Kak. Ini ada unduh lembar pernyataan persetujuan, ini bisa di sini Kak unduh. Oke, selanjutnya. Nah, ini di sini terlihat ada pemilihan kategori bukti karya. Ada 3 kategori bukti karya yang bisa kakak-kakak pilih. Yang pertama, praktek baik. Itu
itu yang masuk dalam situ pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain. Dalam konteks program, praktek baik dapat merupakan refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen PDF ataupun video. Selanjutnya, praktek pembelajaran. Proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyata. Ini kakak-kakak praktek pembelajaran. Praktek pembelajaran kakak-kakak di dalam kelas bisa dengan siswa. Kakak videokan. Kakak upload. Terus yang terakhir kategori yang bisa kakak pilih RPP atau modul ajar. RPP atau modul ajar aksi nyata dalam bentuk dokumen PDF. Jadi ada 3 kategori yang bisa kakak-kakak pilih untuk mengisi bukti karya kakak-kakak semuanya. 3 ini mau praktek baik atau praktek pembelajaran ataupun RPP atau modul ajar. Silahkan kakak-kakak pilih dari ketiga kategori tersebut. Ya, silahkan Kak Jeffrey to open mic. Kalau dalam itu Kak, pemilihan bukti karya itu berarti hanya PDF aja bisa, nggak harus video? Ya Kak, berarti ya Kak ini bisa kakak-kakak PDF saja. Ya, dalam bentuk modul ajar itu kan? Iya Kak, dalam modul ajar bisa PDF, tidak harus video. Oke, terima kasih Kak Jeffrey. Baiklah, selanjutnya ini unggah draft bukti karya di LMS kategori praktek baik. Nah, jadi di LMS nanti kakak-kakak buka di bukti karya 1, unggah draft bukti karya. Nanti kakak pilih praktek baik. Kemudian bukti karyanya apa, kakak unggah berkasnya. Jadi misal kakak pilih PDF ataupun mungkin video. Kalau kakak pilih bentuk bukti karyanya itu PDF, berarti kakak diminta untuk unggah berkas. Tapi kalau bentuk karyanya kakak ambil video, di sini. Nah, video tersebut itu kakak upload di YouTube. Setelah kakak upload di YouTube, video tersebut linknya yang ada di YouTube itu kakak ambil, kakak pastekan pada bukti karya ini. Jadi link video kakak-kakak di YouTube itu yang kakak-kakak masukkan. Kemudian judul bukti karya yang kakak-kakak buat itu apa, kakak tuliskan. Kemudian kakak deskripsikan secara singkat tentang bukti karya yang sudah kakak-kakak lakukan. Selanjutnya ini kakak-kakak lengkapi judul bukti karya. Jadi di judul bukti karya itu kakak-kakak tulis, kemudian kakak-kakak tambahi hashtag PKG PJOK, hashtag guru belajar, hashtag murid belajar.
Jadi pada judul, setelah kakak-kakak menuliskan judul, ini misalnya di sini contohnya untuk judulnya pembelajaran matematika. Jadi setelah kakak-kakak tulis pembelajaran matematika, itu di sampingnya, di lanjutannya kakak-kakak tambahkan hashtag PKGPJOK, kemudian hashtag guru belajar, dan hashtag murid belajar. Jadi ada 3 tambahan di judul bukti karya kakak-kakak. Dan terakhir yang keempat tadi, berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya dari kakak-kakak semua. Nah, selanjutnya ini yang kelima, pilih jenjang yang diinginkan. Ini di sini jenjangnya mana kakak-kakak pilih. Kakak-kakak mungkin kalau Kak Aisyah dan Kak Dedi itu jenjang SMA, dan kakak-kakak lain nanti tidak bisa pilih jenjang SD. Nah, selanjutnya kelas. Setelah kakak-kakak memilih jenjang tertentu, SMP, SMA, ataupun SD, nanti akan muncul pilihan untuk memilih kelas dan kata kunci mata pelajaran atau modul proyek yang kakak pilih. Nah, misalnya ini di sampingnya ini, setelah kakak pilih jenjang SMP, nanti muncul ini kelas berapa yang kakak ambil. Kelas berapa yang kakak ambil. Kalau SD kelas 1 sampai kelas 6 silahkan kakak pilih. Kemudian mata pelajaran pada modul proyek kakak pilih juga. Selanjutnya yang ke-7, kakak-kakak memilih sarana dan prasarana yang terkait dengan bukti karya kakak-kakak. Di sini bisa kakak klikkan, klik di sini, kakak pilih sarana apa saja yang kakak gunakan, yang kakak pilih. Terus selanjutnya yang ke-8, unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya. Jadi lembar persetujuan bukti karya tadi kakak kumpulkan di sini. Terus terakhir yang ke-9, kumpulkan. Kakak klik kumpulkan untuk unggah lembar persetujuan untuk bukti karya kakak-kakak. Itu tadi untuk bukti karya kategori praktek pembelajaran. Nah, selanjutnya ini ada bukti karya untuk kategori RPP atau modul ajar. Hampir mirip dengan yang tadi. Di awal kakak milih kategorinya, pilih di sini berarti RPP atau modul ajar. Terus bentuk karyanya, kakak pilih di sini video atau PDF. Kalau kakak pilih bentuk karya PDF, berarti kakak mengunggah berkas kakak-kakak yang sudah kakak PDF-kan. Kalau kakak membuat video, nanti video yang sudah kakak upload di YouTube, itu linknya kakak kopikan, kakak kirim ke sini. Terus yang ketiga, sama seperti yang tadi, lengkapi judul bukti karya dan tambahkan hashtag. Hashtagnya jangan sampai lupa kakak-kakak. Hashtagnya itu yang pertama
PKG PJOK. Hashtag yang kedua guru belajar, dan hashtag yang ketiga murid belajar. Izin kakak-kakak, ini Kak Azbar mengatakan di kolom chat suara saya hilang. Apakah di kakak-kakak yang lain juga sama? Tidak, Kak. Saya Suara kakak dengar kok. Berarti Dengar, Kak Kak. Azwar, jaringan Kak Azwar mungkin Kak yang lagi kurang bagus tuh Kak, makanya suaranya tidak sampai Kak. Oke, baiklah Kak, kita lanjut. Nah, itu tadi untuk judul. Jadi setelah kakak tuliskan judul, jangan lupa kakak-kakak tambahkan hashtag, 3 hashtag ini, 3K PJOK, hashtag guru belajar, hashtag murid belajar. Jadi ada 3 hashtag tambahan setelah kakak-kakak menuliskan judul. Terus yang keempat, kakak-kakak berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya kakak. Yang keempat ini, di kolom keempat ini, kakak-kakak tuliskan deskripsi kakak-kakak untuk produk bukti karya. Terus yang kelima, kakak-kakak harus melengkapi tujuan dari RPP atau modul ajar kakak-kakak. Ini untuk kategori RPP atau modul ajar. Selanjutnya, sama seperti yang tadi, yang kelima, kakak-kakak memilih jenjang. Apakah SMP, SD, ataupun SMA. Kemudian kakak pilih kelasnya. Setelah kakak pilih jenjangnya tersebut, nanti muncul kelas. Kelas tersebut kakak pilih apa? Kelas 1 SMP, kelas 2 SMP, kelas 3 SMP. Atau kalau di sini munculnya berarti kelas SMP itu kelas 7, 8, dan 9. Untuk SMA berarti 10, 11, 12. Untuk SD kelas 1 sampai kelas 6. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Kemudian mata pelajaran atau modul proyek kakak juga kakak tuliskan. Seperti ini contohnya. Kalau di sini itu muatan lokal bahasa daerah K13. Setelah selesai itu, yang ketujuh, lengkapi asesmen terkait produk bukti karya kakak-kakak. Jadi kakak-kakak tulis asesmennya terkait produk bukti karya yang sudah kakak-kakak buat. Terus yang ke-8, kakak-kakak juga dapat memilih mode pembelajaran dan melengkapi metode mengajar jika diinginkan. Tapi ini tidak wajib dilakukan. Untuk nomor 8 ini, kakak-kakak memilih mode pembelajaran, kemudian metode mengajarnya. Tapi untuk metode mengajarnya itu tidak wajib. Silakan Kak Jepri. ini Kak, ini tadi yang ini diunggahnya di LMS atau di PMM? Yang ini itu maksudnya di LMS Kak. Oh, di PMM beda lagi? Sepertinya nanti ada tahapannya kakak-kakak di PMM juga Kak. Nanti ada di bawah itu Kak. Yang ini untuk kakak munggah di LMS, tapi nanti ada tahapannya kakak juga di PMM ada juga nanti Kak. Nanti ada di slide selanjutnya Kak. Kita lanjutkan dulu ya Kak Jeffrey ya. Oke Kak. Untuk yang ke-8 ini,
mode pembelajaran sama metode mengajar ini bisa kakak-kakak pilih, bisa tidak, karena ini opsional, tidak wajib kakak-kakak lakukan. 9. Unggah lembar persetujuan bukti karya yang udah diunduh tadi dan dilengkapi, klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya. Terus selanjutnya nanti akan muncul konfirmasi pengumpulan bukti karya. Apakah Anda yakin hendak mengumpulkan bukti karya ini? Bukti karya yang Anda kirim tidak dapat diubah lagi hingga fasilitator melakukan proses validasi. Fasilitator menyatakan bukti karya yang Anda kumpulkan sesuai dan secara otomatis diterbitkan pada fitur bukti karya PMM. Kemudian dikumpulkan, klik kumpulkan. Setelah Anda selesai mengisi semua data untuk mengunggah bukti karya, klik kumpulkan untuk konfirmasi bahwa bukti karya yang dikumpulkan sudah sesuai. Ini yang harus diingat, bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali. Jadi kalau kakak-kakak sudah mengumpulkan bukti karya tersebut, itu tidak bisa kakak-kakak edit lagi. Jadi diharapkan sudah sempurna. Jadi nanti setelah itu dilakukan evaluasi oleh fasilitator dan bukti karya Anda tidak memenuhi syarat, bukti karya Anda disetujui dan kemudian penerbitan pada fitur bukti karya di PMM. Nah, setelah kakak upload, setelah kakak konfirmasi, nanti status unggah draft bukti karya akan berubah menjadi sedang ditinjau dan dalam proses validasi oleh fasilitator. Jadi setelah kakak unggah, nanti muncullah seperti ini di LMS kakak-kakak. Untuk putusan utama dari validasi bukti karya, fasilitator akan fasilitasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaikinya atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu, dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Jadi kakak-kakak bisa mengeditnya setelah saya validasi dan saya nyatakan belum sesuai, itu bisa kakak-kakak edit. Tapi seandainya bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Jadi diminta kakak-kakak untuk mengecek validasi tersebut secara berkala. Apakah kakak-kakak sesuai atau belum sesuai. Jadi kalau belum sesuai berarti kakak-kakak diminta nanti untuk memperbaikinya kembali. Tapi kalau sudah sesuai, ini berarti akan otomatis diproses untuk diterbitkan di PMM. Berarti otomatis Kak Jepri di PMM-nya. Nah, ini jika perlu perbaikan, nanti jika setelah saya validasi itu ternyata belum sesuai, maka pada LMS kakak-kakak ada tulisan seperti ini, perlu perbaikan.
Nah, di situ kakak perhatikan umpan balik dan klik lihat penilaian dari fasilitator sebagai acuan perbaikan hasil bukti karya. Jadi nanti saya kasihkan umpan balik. Nah, itulah umpan balik yang saya berikan, itulah yang kakak gunakan sebagai acuan dalam memperbaiki hasil bukti karya kakak-kakak. Terus kakak-kakak klik perbaiki, dan selanjutnya untuk kakak-kakak mulai melakukan perbaikan dan mengumpulkan ulang bukti karya kakak-kakak. Selanjutnya ini perlu perbaikan. Kalau perlu perbaikan berarti seperti ini. Munculnya. Jadi kakak-kakak hapus dulu berkas kakak. Kemudian kakak perbaiki. Setelah kakak perbaiki, kakak PDF-kan kembali. Kemudian baru kakak unggah kembali yang sudah sesuai dengan masukan yang saya berikan nanti. Dia akan muncul seperti ini kalau perlu perbaikan. Nah, pada unggah dokumen ini kakak klik. Nah, kakak hapus berkas yang sudah kakak upload tadi. Kakak hapus. Nah, kemudian kakak perbaiki apa saja yang umpan balik yang saya berikan. Nah, kakak perbaiki, kakak revisi, sesuaikan dengan masukan yang saya berikan. Kemudian nanti kakak PDF-kan kembali dan kakak unggah kembali pada LMS kakak berkas yang sudah sesuai tadi. Ini yang kelima, apabila lembar persetujuan belum sesuai, klik tanda X berwarna merah untuk menghapus lembar persetujuan sebelumnya. Tapi kalau sudah, tidak perlu menghapus dokumen yang telah diunggah di awal. Terus yang keenam, unggah dokumen yang sesuai. Yang sudah kakak perbaiki, unggahlah pulang. Ini ada catatan kakak-kakak, mohon lakukan cek status secara berkala setelah melakukan unggah ulang bukti karya. Jadi setelah kakak-kakak unggah ulang bukti karya yang sudah kakak-kakak buat, nah diharapkan kakak-kakak untuk selalu mengecek status unggah bukti karya kakak-kakak ini, unggah ulang bukti karya kakak-kakak ini. Selalu kakak cek setiap hari, mungkin siang kakak cek, di sore kakak cek, atau malam kakak cek kembali status tentang bukti karya ulang kakak-kakak tersebut. Nah, seandainya setelah lulus, nah, nanti munculnya seperti ini kakak-kakak. Bukti karya lulus kurasi. Selamat, bukti karya Anda telah lulus proses kurasi. Ya, silakan menunggu hingga bukti karya Anda di PDF. Jadi setelah dinyatakan lulus, munculnya seperti ini. Setelah lulus validasi. Selanjutnya, kakak-kakak hanya tinggal perlu menunggu bukti karya kakak-kakak
diunggah secara otomatis oleh sistem ke PMM. Berarti bukti karya kakak-kakak ini nantinya akan otomatis diunggah pada platform Merdeka Mengajar. Jadi tidak perlu lagi kakak-kakak yang mengunggahnya. Jadi secara otomatis oleh sistem nanti yang akan mengunggah bukti karya kakak-kakak ke platform Merdeka Mengajar. Nah, di sini kakak-kakak juga dapat melihat umpan balik jika nanti saya memberikan catatan khusus pada bukti karya kakak-kakak semua. Ini di bawah ini, di kotak biru ini. Jadi kalau memang ada catatan khusus umpan balik buat kakak-kakak akan bisa kakak-kakak baca pada yang kotak di atas ini, satu ini status kakak berarti menunggu terbit. Nah, setelah itu selanjutnya apabila bukti karya kakak sudah berhasil terbit, maka muncul seperti ini. Sekarang bukti karya Anda sudah dapat dibagikan ke teman sejawat. Lihat bukti karya Anda di PMM melalui tombol di bawah ini. Jadi nanti kakak klik lihat bukti karya untuk melihat bukti karya kakak-kakak yang sudah diunggah di PMM. Jadi bukti karya tersebut bisa kakak bagikan ke teman-teman sejawat, kakak-kakak yang lain. Nah, untuk membagikan bukti karya kakak-kakak ini ada caranya seperti ini. Yang pertama, jadi setelah bukti karya kakak-kakak udah terbit di PMM, jadi kakak klik untuk membagikannya ke rekan sejawat kakak-kakak. Itu kakak buka menu bukti karya pada platform Merdeka Mengajar di PMM kakak-kakak. Itu kakak-kakak buka menu bukti karya. Selanjutnya pilih karya saya. Selanjutnya yang ketiga, buka kategori karya yang Anda ingin bagikan. Mungkin kakak sudah pernah membuat bukti karya yang lain. Nah, di sini kan mungkin muncul ada banyak karya-karya kakak-kakak. Jadi kakak-kakak buka kategori karya yang mana yang ingin kakak bagikan ke rekan sejawat. Kemudian kakak pilih karya yang udah berhasil diunggah. Terus nanti di klik tombol bagikan karya. Ini tombolnya seperti ini. Nah, untuk kebutuhan PKG PJUK gunakan opsi salin link untuk ditautkan di LMS. Oh, berarti ini nanti kakak-kakak bukti karya kakak-kakak yang udah terbit di PMM itu kakak salin linknya. Kemudian nanti ada kakak-kakak masukkan lagi di LMS. Jadi untuk kebutuhan PKG PJUK gunakan opsi salin link untuk ditautkan di LMS. Nah, ini selanjutnya.
setelah bukti karya kakak-kakak di PMM sudah muncul, kakak perlu melampirkan tautan bukti karya kakak-kakak ke LMS. Jadi kakak-kakak nanti pada bukti karya 3, berbagi bukti karya ini kakak-kakak harus memasukkan bukti karya kakak-kakak yang dari PMM tadi, linknya kakak masukkan ke sini. Nah, ini ada catatan untuk bukti karya yang sudah diunggah. Anda hanya dapat mengedit description saja. Nah, nanti selanjutnya saya akan membuka tautan kakak-kakak yang sudah kakak link yang sudah kakak kirim. Nanti akan saya pastikan bahwa file yang kakak unggah pada BK3 ini, bukti karya 3, ini sama dengan yang telah mendapatkan validasi dari saya. Nah, ini kakak ada tanya jawab seputar bukti karya. Silakan Kak Halimah. Bertanya, contoh misalnya kita mau buat bukti karya tentang praktek baik, itu kan misalnya kayak yang orang tadi saya tengok di bukti karya yang di PMN, misalnya kan ada permainan tradisional gerobak sodor kan, itu misalnya itu kan Kak. Di situ itu dijelaskan gitu, ada filenya, penjelasan itu kayak berupa PPT, ada yang PDF gitu, juga ada videonya gitu. Apakah nanti penguploadannya ada khusus file PPT-nya, kemudian ada video aksi anak-anaknya melakukan gerobak sodor, atau kita gabung gitu Kak, bisa PPT itu kita buat video, terus kita gabungkan dengan video aksi anak-anak itu melakukan gerobak sodor gitu, atau dipisah gitu Kak. Kalau dilihat dari yang tadi itu Kak, kayaknya kalau kakak memilih PDF berarti kakak upload PDF. Kalau kakak memilih video berarti kakak melapor video. Jadi kalau ada PDF-nya berarti kakak masukkan ke dalam video tersebut Kak. Kalau dilihat gitu. dari yang tadi ya Kak, karena kan ada pilihan tadi. Kita memilih yang PDF atau yang video. Kalau kita memilih yang PDF, ini berarti yang kita upload file berkas-berkas tersebut. Tidak berbentuk video, berarti berbentuk PDF. Berarti kan kalau file PDF gitu kan Kak, kan kita buat alurnya, maksudnya tujuannya apa, latar belakangnya apa, cara bermainnya bagaimana gitu kan. Setelah itu anak-anak praktek berarti berupa foto yang kita ambil, kita masukkan ke dalam PPT-nya atau ke dalam PDF-nya, baru di-PDF-kan, baru di-upload gitu. Berarti berbentuk foto, ya betul. Berarti kalau umpamanya kita pengen videonya yang di-upload kan, berarti PPT-nya itu kita buat video, baru kita combine-kan gitu, kita gabungkan gitu ya Kak ya? Sesuai Kak, seperti itu. Kak, oke. Terima kasih banyak Kak. Sama-sama Kak Halimah. Jadi tadi pertanyaan Kak Halimah cukup bagus. Jadi kan ada 2. Ini juga tadi ada Kak Aisyah atau siapa? Saya lupa di awal tadi ada pertanyaan seperti ini juga. Jadi kalau dilihat dari yang di atas tadi, yang sudah kita bahas tadi, itu kakak-kakak hanya bisa memilih 2, apakah pengumpulannya berbentuk PDF, file, atau video. Berarti kalau berbentuk PDF, seperti yang dikatakan Kak Halimah tadi, berarti kegiatannya itu kakak foto, kakak PDF-kan bersama alur-alurnya tadi. Nah, itu baru kakak PDF-kan semua termasuk foto kegiatannya kakak masukkan, unggah filenya. Tapi kalau video berarti file yang ada di
sebelumnya mungkin ada tujuan dari kegiatan bukti karya itu dan lain sebagainya, itu kakak videokan. Gitu kan Kak Halimah? Iya, Kak. Oke. Ada satu lagi, Kak. Gimana Kak? Itu tadi kan ada 3 tuh, Kak, jenisnya. Praktik baik, terus, apa lagi tadi? Sama modul ajar, terus satu lagi kan, Kak, 3 kan. Bentar. Nah, ini dia. ya, Praktek baik. praktik pembelajaran dan, RPP atau modul ajar. Yang ingin saya Nah, tanyakan itu pada praktik baik. Setelah saya baca di, bukti karya yang ada di PMM, praktik baik itu pasti menjuru ke permainan-permainan tradisional gitu, Kak. Apakah memang seperti itu atau ada ini lain gitu? Karena di situ saya tengok ada gerobak sodor, ada congkak, ada engklek gitu kan, pada praktik ya, baik. Misal seperti saya mau ngambil, ini Kak, misalnya saya mau ngambil tentang, permainan tali. Tali itu kan ada permainan tradisional juga tuh Kak, yang udah mulai hilang gitu kan, atau congklak itu juga permainan tradisional yang memang mulai hilang. Itu berarti kan masuknya ke praktik baik gitu. Apakah bisa atau tidak gitu? bisa Kak, karena memang praktik baik yang kakak-kakak lakukan bebas. Nah, cuman kalau bisa kan memang kegiatan-kegiatan permainan-permainan tradisional yang sudah mungkin dilupakan oleh generasi sekarang, supaya kita kembangkan lagi, kita kenalkan lagi. Jadi siswa-siswa kita generasi sekarang tetap mengenal permainan-permainan daerah yang sudah hampir punah ini Kak. Jadi nggak apa-apa Kak Alima, memang seperti itu, bisa. Ada lagi Kak Baik, Alima? terima kasih banyak Kak. Ya Kak Alima, terima kasih untuk pertanyaannya, cukup bagus. Mungkin ada lagi pertanyaan dari kakak-kakak yang lain tentang bukti karya ini tadi. Gimana Kak? Kalau tidak ada, kita lanjut. Ini langkah upload video dengan tautan. Jadi kalau seandainya kakak-kakak membuatnya video, jadi video kakak-kakak itu kakak unggah di YouTube. Jadi pastikan video yang udah diunggah melalui akun YouTube kakak-kakak itu videonya tidak disetel untuk pribadi. Jadi kalau video itu kakak setel untuk pribadi, berarti saya tidak bisa melihat, yang lainnya tidak bisa melihat. Jadi kakak-kakak harus pastikan video tersebut tidak di-setel untuk pribadi. Nah, selanjutnya kakak-kakak pilih klik bagian share pada bagian bawah video, kemudian salin link atau copy untuk menyalin tautan video yang kakak-kakak miliki. Nah, kendala video ini di-setel untuk pribadi. Jadi kalau kakak-kakak videonya di-setel untuk pribadi, nanti akan dibukanya seperti ini, Kak. Saya akan membukanya, nanti munculnya seperti ini. Video ini di-setel untuk pribadi. Jadi harus kakak-kakak pastikan video YouTube kakak-kakak itu tidak untuk pribadi. Jadi biar bisa saya melihatnya gitu. Di situ kakak setel visibilitas video untuk pribadi privat pada channel YouTube-nya. Jadi privatnya nih untuk pribadinya ini harus kakak-kakak ubah ke umum. Jadi
bisa saya melihatnya. Selanjutnya, untuk mengatur visibilitas video di YouTube, ini seperti ini. Kunjungi link ini, lalu pilih konten. Nah, terus kakak pilih video yang ingin diubah visibilitasnya. Kemudian klik privat pada kolom visibility, pilih publik, lalu klik publish. Jadi seperti ini tahapannya Kak, untuk supaya bisa dilihat yang sama yang lain. Selanjutnya, kendala video tidak tersedia lagi. Nonton di YouTube dapat terjadi karena terdapat masalah hak cipta copyright pada video di channel YouTube. Masalah ini biasanya terjadi jika pemilik video menggunakan latar musik yang memiliki hak cipta. Jadi sebisa mungkin gak usah dikasih latar musik kakak-kakak, karena bisa terjadi copyright atau masalah hak cipta. Jadi kebijakan YouTube itu bahwa video yang terkena masalah hak cipta tidak bisa diputar di aplikasi lain selain di YouTube. Oleh karena itu, agar video bisa diputar di Bukti Karya, harus kakak-kakak pastikan tidak melanggar hak cipta. Selanjutnya, untuk langkah mengecek hak cipta di video YouTube ini seperti ini. Pilih konten dan pilih video yang ingin diperiksa. Pilih copyright, kemudian periksa apakah video terkena pelanggaran hak cipta atau tidak. Jika ya, Anda bisa mengubah latar musik video kakak-kakak. Terus selanjutnya, pelajari materi lebih lanjut dan pertanyakan yang sering ditanyakan melalui ini, info Bukti Karya. Terima kasih kakak-kakak. Jadi kita sampai di akhir, di penghujung kegiatan tatap maya kita pada malam hari ini tentang Bukti Karya. Jadi silahkan kakak-kakak kerjakan untuk RTL-nya terlebih dahulu, kemudian secepatnya, kemudian kakak-kakak lanjut untuk di Bukti Karya ini kakak-kakak. Jadi seperti yang diingatkan tadi, jangan lupa kakak-kakak lihat waktu batas pengumpulan Bukti Karya ini kakak-kakak. Karena info dari apa tadi, dari BGP bahwasannya untuk Bukti Karya itu waktunya yang mengatur pusat. Aksesnya itu dari pusat. Jadi kita dari BGP ataupun dari Provinsi Riau ataupun dari saya sendiri Fasil tidak punya akses. Jadi seandainya nanti Bukti Karya itu limit, kakak-kakak sudah ditutup, berarti kakak-kakak gagal untuk menyelesaikan Bukti Karya kakak-kakak. Jadi secepatnya kakak-kakak kerjakan. Kalau tidak salah itu terakhir tanggal 9 kakak-kakak. Untuk Bukti Karya ini kakak-kakak unggah, kerjakan. Jadi sebelum tanggal 9 segera kakak-kakak lakukan, karena tahapannya tadi kakak-kakak unggah Bukti Karya kakak-kakak, saya validasi.
Setelah itu kalau memang sesuai, dilanjut. Kalau tidak sesuai berarti ada perbaikan yang harus kakak-kakak perbaiki. Mungkin itu saja. Ada pertanyaan lain mungkin kakak-kakak? Dari Kak Halimah, Kak Jepri, atau Kak Maya, atau Kak Azwar, atau Kak Aisyah? Tidak ada kakak-kakak? Pas Kak. Oke, kakak-kakak sekali lagi kalau untuk tentang tugas, kalau ada pertanyaan silahkan aja Kak Japri. Kak, ini saya upload kok nggak mau, kok nggak bisa. Atau Kak ini uploadnya melalui mana? Itu bisa kakak Japri saja saya Kak. Insyaallah nanti saya balas WA dari kakak-kakak. Mungkin itu saja yang dapat saya. Pak Aswar? Suaranya kurang jelas Kak Aswar. Kayaknya jaringan Kak Aswar nih kayaknya kurang bagus Kak. Mohon maaf nih ya Kak. Sepertinya jaringan Kak Aswar kurang bagus. Jadi kurang jelas. Ya nantilah lewat pribadi aja lah nanti. Siap Kak. Oke Kak. Ya, ya. Baik kakak-kakak, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita akhiri pembelajaran kita tatap maya kita pada malam hari ini. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Tetap semangat kita masih. Iya Kak. Kita masih ada tetap jadwal tatap maya 1 kali lagi Kak. Tetap semangat kakak-kakak untuk mengikuti kegiatan. Kita sudah sampai di ujung. Jangan sampai lengah. Mudah-mudahan kita nanti semua lulus. Amin. Baiklah kakak-kakak, kita sebelum kita akhiri, kita sesi foto sebentar. Silahkan dibuka kameranya. 1, 2, 3. Lagi Kak. 1, 2, 3. Oke, kakak-kakak, untuk mengakhiri kegiatan kita pada malam hari ini, maka sama-sama kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Terima kasih kakak-kakak atas waktunya, atas kehadirannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, tatap maya berikutnya. Tetap semangat, jangan kendor. Selalu dilihat di LMS-nya, selalu dicek. Mungkin itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam kakak-kakak semuanya. Selamat beraktivitas.